dikumpulkan beserta orang-orang tersebut. Nah, jadi sampai dijak Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan kita bawa agak bertanya pai. Nah, insyaallah jacot dijawab pertanyaan ini. Masalah sabar dalam mengutarakan hajat. Oh, masalah sabar sebatas ni apa tertentu ni dalam kita mengutarakan hajat belum terkabul. Nah, kenapa kau tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jadi sabar rodi ini ketetapan. Sobar itu saudaranya istiqomah. Ini si sabar. Ya, jadi awak ngedok batasan. Nah, sudah si sobar. Memang berat melaksanakan sobar. Sehingga di dalam Al-Quran Allah pun menjelaskan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu beserta orang yang sabar. Sebab sabar itu memang berat. Umpama mengutarakan hajat kepada Allah sekali makung kebul jemuh seluar, namun tetap keimanan dan husnuzon kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Jemuh ulang luar kilo luar, makung juga tetap dia masih berbaik sangka. Ya, bahwa Allah juga ini akan mengabulkan. Atau tidak terkabul umpamanya hajatnya, yang berubah ketaatan ini tetap tidak berubah, keimanan pun demikian, sebab ia yakin bahwa belum tentu itu baik untuk dia seandainya Allah kabulkan. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kalian ingin kepada sesuatu padahal itu jelek untuk kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang juga kalian benci kepada sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Anjing. Sebab neramak pandai, seandainya Allah kabulkan api setikilo neram, ramak pandai api ada akibatnya untuk diri hamba. Ya. Nah, makanya berbaik sangka. Oh ya, tanda Allah menunda mengabulkan hajatku. Diguai kenyuruan ia yakin, husnuzon, baik sangka kepada Allah pasti akan dikabulkan. Kilo dengan sholat hajat dan sebagainya. Makung juga sampai otedo belejur dia berbaik sangka. Oh iya, mungkin itu tidak baik untuk saya. Nah kan aduh dinyata ke Tuhan dalam Quran kan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum wa huwa syarrul lakum. Nah, bahwa kadang-kadang kalian pingin kepada sesuatu padahal itu jelek untuk kalian. Sebaliknya kadang-kadang kalian benci kepada sesuatu padahal itulah yang baik untuk kalian. Nah, kan ono. Nah, jadi senang sih dimaksud dengan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Nah senang. Antak nih batas sudah jatuh. Inna lillahi. Nah, tu kita sabar lagi. Cukup, Abang Puan? Yuk, sebar kita Bang Puan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ngilu maaf lamon jamaah para jemaah, jamaah tuan guru juga. Jadi dalam hal sinji ini permasalahan sholat ini jenuh lebih baik sholat 2 rakaat daripada beribu-ribu rakaat, dengan catatan 2 rakaat sesuai dengan aturan tata tertib dan khusyuk, dengan khusyuk mengerjakannya. Jama si beribu-ribu rakaat jena, nah ya sesuai jama keinginan di negara kaya. Nah jadi pertanyaan ini, untuk mencapai kekhusyukan tersebut, solusi atau cara mengerjakan kekhusyukan itu bagaimana yang seharusnya? Nah, seno pertanyaan anak tuan guru. Cuman ono itu maaf lamun kehaya injuk kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi maksud nih pertanyaan dia simpul ke jalan untuk mencapai kekhusyukan. Nah, sebab waktu ini sholat, nah sholat budi siliko, ya, arti ini nyambung kepada Allah itu dengan cara khusyuk, khusyuk anggota badan, khusyuk hati. Nah, bahwa dia menyadari itu ada jenuh ya, wastihdharil ilmi bi annahu baina yadayillah, menyadari bahwa dia sekarang ini berada di hadapan Allah, bukan di hadapan siapa-siapa. Makanya jalan untuk mencapai yang demikian awet ngedok baik. Si pertama mengetahui tata cara melaksanakan sholat dan kedudukan sholat itu untuk si hamba. Dipandai ini syarat nih, diketahui ini rukun nih, kemudian kedudukan sholat itu untuk seorang hamba ataupun untuk hamba Allah, apa arti kedudukan? Nah, kan senang. Nah, insya Allah ada kiatin harus sadar di sana. Nah, insya Allah ya ini akan timbul kekhusyukan. Jadi si pertama langkah mengetahui, setelah mengetahui berangkatnya lewat menghayati, dia harus sadar karena tentang sholat. Oh, ini penting nih Fatihah ya. Insya Allah di saat dia membaca Fatihah di hayat ini Fatihah. Induk jenuh saya duduk antara 2 sujud, Rabbi ofirli di hayat ini bacaan. Berhubung dia pandai, inji doa kan kepada Allah. Doa supaya Allah ampuni dosa nih, Rabbi ofirli warhamni. Doa supaya Allah mengasihi dia. Nah, kan senang. Kemudian doa juga supaya Allah mengangkat derajat dia. Doa supaya Allah mencukupi kebutuhannya. Nah, ini sifat murni jenuh saya. Ya. Kemudian doa juga supaya Allah menyehatkan dia. Wa'afini wa'fu anni. Sehatkan saya ya Allah. Wa'fu anni. Maafkan segala kesalahanku. Nah, jadi kian gacok waktu memahami sedemikian, maka waktu ini bacaan sholat dituntut tidak sekedar untuk dilafazkan, ya, tetapi untuk dipahami. Nah, senang. Jadi seseorang seperti ini memahami arti bacaan, nah, insya Allah
Ya, beda cara nih membaca dengan orang yang tidak memahami arti bacaan nih. Nah, ini langkah untuk mencapai kekhusyukan saya. Jadi si pertama, artinya mengetahui tata cara sholat, kemudian memahami kedudukan sholat itu untuk apa. Nah, kemudian apa hikmah yang terkandung di dalam perintah sholat? Insya Allah jadi dipahami demikian. Nanti awak dah cuk meliang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya dong. Masalah nih sholat dulu, dalam doa ngilu pertunjukan ya Allah Ta'ala, ngilu ini weseti kilo. Jadi alhamdulillah terkabulkan. Jadi melau kodolam ya Allah, alhamdulillah terkabulkan. Seperti kilo ini dikabulkan. Malau kodolam cawaan ada hati nama. Api mama. Saat sholat. Nah ya. Ya kasih dakwah di sana. Ya. Nah sini hati makin bersyukur. Saya bahwa ini permintaan orang dikabul ini hajat orang disampaikan dan malah ini masalah khusyuk di bertingkat-tingkat ya awet kedua tingkat kekhusyukan. Ya contohnya jawab sholatnya Rasulullah lebih khusyuk kan daripada sholatnya Abu Bakar. Sholat Abu Bakar juga lebih khusyuk daripada sholat Umar dan seterusnya. Nah, mana sebab kekhusyukan di dalam ibadah itu standar nih pengetahuan nih dengan ibadah seno. Nah, apa tingkat pemahaman seseorang tentang sholat, injilah tingkatan kekhusyukan nih maka nih. Naramot ini cukup ada khusyuk lah itu kisah seorang si sholat no, walaupun ia tidak mengerti bacaan sholat tapi ia ada merasa bahwa ia di hadapan Allah ya ia ada merasa arti ini berdiri di hadapan Allah. Nah makanya dalam surah Yasin ini wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim, bahwa kalian mengabdi itu kepadaku, mengabdilah kalian kepadaku. Nah, apa cara mengabdi kepada Allah? Ya contoh dalam sholat dengan melakukan sholat, ya gerakan sholat, bacaan sholat. Nah ini seperti ini dalam rangka mengabdi kepada Allah. Ya walaupun umpama neramak ngerti bacaan doa kita, tapi hati neram tetap zikir kawan. Allah baca Fatihah, lama paham waktu ini Fatihah sebab ilmu neramak sampai memahami seno. Tapi di samping kita baca Fatihah, pertama bacaan ini betul kok hati nalam tetap zikir. Nah Allah luwot. Nah makanya singgilah si penting nih. Nah ya zikir ismu zat ramkudo, zikir sebareh nih jaduwe pelajaran nih di sebareh. Ain hagati zikir ka di waktu halakoh ria. Lebih-lebih di saat kita sholat, di saat kita baca Quran, kinam zikir waktu membaca Quran, hati ram merabai itu bacaan ram salah. Kan sijibat akibatnya kan. Makanya kinam berzikir kita hati-hati membaca.
sebab ia yakin, oh bacaanku didemis nih. Kan senang. Nabi rawat apa yang ni ya. Nah, itu ialah manfaatnya di sana. Makanya zikir ni kita usung dalam artinya ubudiyah, indo solat, indo baca Quran atau lain sebagainya, sendiri membawa neram untuk hati-hati. Nah, arti ini neram hati-hati mengapi? Rabai neram kintu justru dengan bacaan kita akan mendapat murka dari Allah. Nah, makanya lewat sebuah hadis nih Rasulullah pernah bersabda, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Quran tapi Quran itu melaknat dia. Mana mengapi dibaca no payani nurut selera ni. Nah, kan ono. Tidak sesuai dengan menurut selera Al-Qur'an. Nah, itu hadis sahih sana. Kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang baca Quran, tapi Quran itu melaknat dia sendiri. Mana mengapi tentu bacaan ni awet sesuai. Nah, tirabai kan ngadengin ka orang dia. Dok, din web baca Yasin kira-kira masalahan. Masalahan. Dok kita baca apa ya? Nah. Ya. Nah jadi nasnolah ngaji ya. Nah jadi si penting zaman orang ini untuk tahap si dacok zaman orang neram makung dacok memahami arti bacaan dan tujuan bacaan, tapi dalam bacaan dan setiap gerak sholat diupaya kok neram zikir, lupa zikir lawat, nah no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngilu izin dan guru nambah ini pertanyaan ni Haji di jenah sehubungan pada saat gerakan solat tadi nama ngerti api sih sebetulnya dalam gerakan solat siti baca nama api karena doa api karena api mama kata jadi ki misalnya tiniat kun ramse tiniat ku gawah bahwa seluruh bacaan di tiap gerakan di bawah semua doa ngam jema Allah maaf api kena dulu. Arti ini kita bahasnya si menambah kekhusyuan ngam dalam melaksanakan ibadah semua. Semoga tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi masalah isi ini di sana arahnya menjadi khusyuk juga ya. Nah, jadi harus minimal kekhusyukan dalam masa sholat bahwa di saat ia melaksanakan rukun fi'li, jadi kan gerakan tubuh. Minimal ia berniat untuk itu, minimal ia berniat. Umpama dia agar rukuk turun nih rukuk, dia berniat untuk rukuk walaupun dia sampai di tingkatan rukuk tapi mau berniat untuk rukuk, wajib berdiri kembali dan berniat untuk rukuk sampai ya rukuk. Nah ini mesti demikian, sebab mengapi bergerak anggota badan bukan karena mengerjakan rukun fi'li bisa-bisa membatalkan sholat. Ini siapa ngucapkan reno bang batal bergerak 3 kali berturut-turut batal. Kita enggak ke bawang ada lebih aja telur. Nah, kan sedih.
Nah, makanya kita makan rokok, niatlah untuk rokok. Allahu Akbar, niat rokok. Oh, agar yang tidak berniat untuk yang tidak sami Allahu liman hamidah, tanpa niat dajok solat kita jadi batal. Ya. Oh, oleh ni ngeramak ngerti api siti baca dalam solat. Api reti ni waktu rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Niatkan saja itu zikir. Senang. Baca lawat tahiyat api reti tahiyat mak ngerti. Mana neram awak jak sempat belajar bahasa Arab umpama. Niat kau zikir. Nah, udip paling kurang. Ya, baca solat udip. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da. Api jati. Aduh, niat kau zikir dawo. Nah, ya, mbak ada sembahyang sampai ke jati. Ya, niat berzikir. Nah, kemudian gerakan badan Abdul saya kan selalu memang diisi dengan zikir. Apa contoh? Maka ni takbir intiqal dan mengeluka. Dan Allah Akbar. Allah Akbar. Agar rukuk. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Guna ni disyariatkan takbir intiqal, dan itu bagian daripada sunat hayat supaya gerakan kita pindah dari satu rukun ke rukun berikutnya tidak kosong dari zikir. Akan senang. Bani sebab kehendak ni mau ni dia mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai Assalamualaikum. Ini kan zikir umum. Maka dia turun rukuk Allahu Akbar. Ngisi kan ya kan? Zikir. Ya begitu sampai di had rukuk bacaan rukuk subhanallah. Nah, ada zikir satu. Agar minjak nama yang tidak niat yang tidak sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Adu berdoa, adu berzikir. Agar sujud Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.